Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2, Ragam Bahasa. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang pengertian dan karakteristiknya. Kemudian ada ragam bahasa itu sendiri serta bahasa yang baik dan benar. Nah, untuk yang pertama terdapat karakteristik bahasa Indonesia pada ragam ilmiah. Salah satunya adalah cendekia, lugas dan jelas, menghindari kalimat fragmentaris, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat, dan konsisten. Nah, maksud dari bersifat cendekia di sini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis, yaitu mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama. Sementara itu, sifat lugas dan jelas ini dimaknai bahwa bahasa Indonesia mampu menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Untuk itu, setiap gagasan yang diungkapkan secara langsung, sehingga makna yang ditimbulkan adalah makna lugas. Bahasa Indonesia ragam ilmiah juga menghindari penggunaan kalimat fragmentaris. Nah, maksud dari kalimat fragmentaris ini adalah kalimat yang belum selesai. Kalimat terjadi antara lain karena adanya keinginan penulis menggunakan gagasan dalam beberapa kalimat, nah tanpa menyadari kesatuan gagasan yang diungkapkan. Selanjutnya, memiliki sifat bertolak dari gagasan. Artinya, penonjolan yang diadakan ini fokus pada hal yang diungkapkan, bukan pada penulisnya. Jadi implikasinya kalimat-kalimat yang digunakan didominasi oleh kalimat pasif. Sifat formal dan objektif ditandai antara lain oleh pilihan kosakata dan bentuk kata serta struktur kalimat. Kosakata yang digunakan bernada formal dan kalimat-kalimat memiliki unsur yang lengkap. Sementara itu, maksud dari ringkas dan padat direalisasikan dengan tidak adanya unsur-unsur bahasa yang mubazir. Nah, hal ini berarti menuntut adanya penggunaan bahasa yang hemat, ringkas, dan padat. Yang terakhir adalah sifat konsisten. Ini ditampakkan pada penggunaan unsur bahasa, tanda baca, dan tanda-tanda lain, dan istilah yang sesuai dengan kaidah dan semuanya digunakan secara konsisten. Ragam bahasa dibagi menjadi ragam lisan dan ragam tulisan. Apa perbedaan di antara keduanya? Yang pertama, ragam lisan menghendaki adanya orang kedua, teman berbicara yang berada di depan pembicara, sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara. Yang kedua, di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Unsur-unsur itu dapat ditinggalkan karena bahasa yang digunakan itu dapat dibantu oleh gerak, mimik, pandangan, anggukan, atau intonasi. Selanjutnya, ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Contohnya, apa yang dibicarakan secara lisan di dalam ruang kuliah hanya akan berarti dan berlaku untuk waktu itu saja. Apa yang diperbincangkan dalam suatu ruang diskusi belum tentu dapat dimengerti oleh orang yang berada di luar ruang itu. Nah, sebaliknya, ragam tulis tidak terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Suatu tulisan dalam sebuah buku yang ditulis oleh penulis di Indonesia dapat dipahami oleh orang yang berada di luar negeri seperti di Amerika atau di Inggris. Yang terakhir, ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara. Sedangkan ragam tulis dilengkapi oleh tanda baca, huruf besar, huruf miring, dan lain-lain. Selanjutnya ada ragam baku dan ragam non-baku.
Ragam baku ini merupakan ragam yang dilembagakan dan diakui oleh masyarakat sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa. Ini biasa digunakan pada ragam resmi atau formal seperti berdiskusi, berpidato, memimpin rapat resmi, dan sebagainya yang merupakan situasi formal, atau digunakan pada surat menyurat, administrasi pemerintahan, perundang-undangan negara, maupun dalam karya-karya ilmiah. Sedangkan ragam tidak baku merupakan ragam yang tidak dilembagakan dan bertolak belakang dengan ragam baku. Biasanya digunakan pada pemakaian bahasa di luar suasana formal, sebagai alat komunikasi antar teman, antar sahabat, anggota keluarga, dan hal-hal lain yang tidak berkaitan dalam acara atau keadaan formal. Ragam baku memiliki sifat-sifat yaitu mantap, dinamis, seragam, dan cendekia. Mantap ini sesuai dengan kaidah bahasa, sedangkan dinamis artinya tidak statis, tidak kaku. Seragam di sini, ragam baku bersifat seragam. Contohnya misal pembantu kapal terbang atau pelayan kapal terbang itu menggunakan istilah pramugara dan pramugari, maka seluruh pelayan kapal adalah pramugara dan pramugari, harus seragam. Kemudian adalah cendekia, karena ragam baku ini dipakai pada tempat-tempat resmi. Bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Di bawah ini dicontohkan dengan kalimat sapi makan rumput, rumput makan sapi. Nah, kalimat ini sapi makan rumput benar memenuhi kaidah sebuah kalimat secara struktur. Ada subjek dan ada predikat dan ada objeknya. Tetapi pada kalimat kedua, rumput makan sapi, strukturnya juga benar, ada subjek, predikat, objek, tetapi dari segi makna, kalimat ini tidak benar karena tidak mendukung makna yang sebenarnya. Contoh selanjutnya yaitu pemakaian kata aktivitas, yang benar menggunakan huruf V. Dikarenakan aktivitas ini adalah kata serapan dari kata activity. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa yang benar merupakan bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten, sedangkan bahasa yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.